Jika X sama dengan 2 cm tambah 2 desimeter dan Y sama dengan 2 meter dikurang 19 desimeter, maka titik-titik. Oke, jadi gini nih, urutannya kan gini, kilometer dulu, baru hektometer, terus dekameter, ini kilometer, ini hektometer, ini dekameter ya. Kok DM sih? Dam ya. Dam, terus meter, terus desimeter, terus sentimeter, terus milimeter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar ya. Setiap turun dikali 10 ya. Kalau naik dia dibagi 10 ya. Oke. Dibagi 10. Oke. Sekarang ini 2 cm, ini 2 desimeter. Enaknya kita konversi ke satuan yang lebih kecilnya ya. Jadi ini sama dengan 2 cm ditambah 2 desimeter, desimeter dijadikan centimeter nih, dikali 10 ya. Kali 10 ya. Oke, berarti 2 kali 10 berapa? 20 cm ya. Sama dengan berapa nih? 22 cm ya. Ya udah, sekarang kita cari Y. Y sama dengan, ini kan 2 meter. Meter mau jadikan desimeter. Kenapa dijadiin desimeter? Karena ini 19 desimeter ya. Berarti ini jadi 20 desimeter ya, karena turun sekali kan, dikurang 19 desimeter ya. Sama dengan berapa nih? 20 kurang 19 berapa? 1 desimeter ya. Nah, ini desimeter, ini sentimeter. Ya harus disamain satuannya biar kita bisa bandingin ya. Berarti ini harusnya diubah ke yang lebih bawah, karena sentimeter kan lebih kecil satuannya dibandingkan desimeter ya. Nah, ini dikali 10 ya. Kalau turun kan desimeter ke sentimeter kan kali 10. Berarti ini dikali 10 berapa? 1 kali 10 10 cm. Nah, baru ini kita bandingin 22 sama 10. Mana yang lebih besar? Besaran 22 cm dibandingkan 10 cm ya. Sehingga X-nya lebih besar dari Y ya. Oke. X lebih besar daripada Y. Pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, yang A. 20 buku ditumpuk merata pada 4 rak. Ada 3 jenis buku, yakni fiksi ilmiah, misteri, dan biografi. Buku misteri 2 kali lebih banyak dari fiksi ilmiah. Buku-buku ditumpuk sebagai berikut. Aturan pertama, 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Aturan kedua, ada setidaknya 1 misteri masing-masing rak. Rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama untuk buku misteri. Aturan keempat, tidak ada rak yang hanya berisi 1 jenis buku. Pertanyaannya, jika buku di rak nomor 1 dan rak nomor 4 digabung, maka harus benar bahwa kombinasi itu akan berisi titik-titik-titik. Oke, untuk informasi ini kita bikin dulu ya. Kan raknya itu kan rak ada 4 kan, ada 4 rak ya, susunannya ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini dikatakan bahwa buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2, ada 4 ya fiksi ilmiahnya ya. Berarti bisa kita tulis di sini fiksi ilmiah ya, 4 ya. Nah, kan ini kan ada 20 buku totalnya kan. Nah, karena harus sama rata banyak, maka kalau dibagi 4 ada 5 kan. Sedangkan setiap rak harus ada buku misteri, berarti di sini ada misteri dong. Nah, katanya bahwa buku misteri 2 kali lebih banyak dari buku fiksi. Karena fiksinya sama dengan 4, maka misterinya sama dengan 8 ya. Nah, terus yang ini rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama untuk misteri. Jadi ada 2 kemungkinan nih. Misteri di sini misteri gitu ya. Berarti ini biografi gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti masih ada 3 misteri ya. Karena misterinya kan harus 8 nih. Misteri berarti biografinya ada 2 di sini ya. Karena harusnya 5 ya. Oke, ini kan 2 bisa juga kan susunannya ini misterinya 3 ya.
Harus sama kan, rak 3 dan 4-nya kan harus sama nih. Ini kan sama-sama 2, ini sama-sama 3, bisa aja kan? Berarti ini biografi. Ini buku biografi harus 5 kan? Terus ini tetap ya yang ini. Terus misteri 1, terus di sini 7 berarti berapa nih? Berapa nih? 6. Sebentar. Ini 1 2 3 4 5. Oke. 1 2 3 6 7 berarti misterinya 1 di sini ya. Terus biografinya berarti ada 4 ya. Gitu ya. Oke, nah, mana nih? Jika rak 1 dan 4 digabung, yang ini digabung nih. Yang ini digabung sama yang ini. Nah, mana nih yang benar? Jumlah yang sama buku misteri dan biografi. Coba ya, kalau kita jumlahin, misterinya ini 5, ini juga biografinya 5. Ini kan belum tentu, bisa aja kan sini kan. Ini totalnya berapa nih? Totalnya 4 misteri, terus biografinya 6. Belum tentu ya. Oke, tepat 1 buku fiksi ilmiah, kan semua fiksi ilmiah kan adanya di rak nomor 2 kan. Terus semua buku biografi enggak ya. Setengahnya buku misteri. Setengahnya buku misteri ya. 1 2 3 4, kan ini totalnya 10, misterinya 1 2 3 4 5. Ya benar kalau yang ini. Kalau ini 1 2 3 4 enggak, belum tentu ya. Kalau yang ini udah benar ya, misterinya setengah, biografinya setengah. Lebih dari setengah adalah biografi. Lebih dari setengah ini setengahnya, kalau yang ini lebih dari setengah benar ya. Jadi kemungkinan besar yang benar adalah yang E ya. Oke. Wajah Rona sama dengan titik-titik. Oke, jadi hubungan wajah dan Rona, hubungan kata wajah dan Rona sama dengan hubungan kata apa dan apa. A. Kertas tulis. B. Jaket kulit. C. Bendera kibar. D. Cerita alur. E. Buku gambar. Jadi gini bacanya. Salah satu yang terjadi pada wajah adalah Rona ya. Ini. Jadi yang terjadi adalah Rona ya. Yang terjadi pada titik-titik adalah salah satunya ya, adalah Rona. Rona itu adalah cahaya muka, aura gitu loh. Energi yang dipancarkan pada energi yang dipancarkan oleh muka gitu, ekspresi dari muka itu sendiri gitu ya. Nah, yang terjadi pada kertas adalah tulis, nggak mungkin ya, nggak nyambung ya. Jaket, yang terjadi pada jaket adalah kulit, nggak nyambung. Yang terjadi pada bendera adalah kibar, benar ya, masuk akal ya. Tapi kita coba dulu. Yang bisa terjadi pada cerita adalah alur. Maksudnya yang ada pada cerita, salah satu yang ada pada cerita adalah, salah satu pembangun dari sebuah cerita adalah alur, harusnya gitu ya. Yang terjadi pada buku adalah gambar, nggak ya? Yang ada pada buku salah satunya adalah gambar, harusnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat pola kalimatnya ini, kita lihat bentuk kalimatnya seperti yang kita bentuk seperti ini, yang tepatnya harusnya yang C ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Penawaran titik-titik sama dengan titik-titik pertandingan. Nah, ini ada hubungan asosiasinya ya. Nah, kata yang tepat untuk mengisi titik-titik ini yang mana? Sehingga menunjukkan ada hubungan yang serupa ya. Coba, penawaran titik-titik pertandingan kita isi dengan yang B. Kalau di sini kita isi dengan pembelian, ini uji coba ya. Penawaran dilakukan sebelum pembelian, uji coba dilakukan sebelum pertandingan. Masuk akal ya. Harga, proses penawaran karena masalah harga, skor karena ada pertandingan, masalah pertandingan, enggak ya. Ini beda ya struktur kalimatnya ya. Terus penawaran dilakukan sebelum jual beli, sportivitas dilakukan sebelum pertandingan. Enggak ya. Penawaran sebelum penjualan, latihan sebelum pertandingan. Ini penawaran harusnya sebelum pembelian ya, kurang tepat ya. Penawaran terjadi di pasar, pelatih terjadi di pertandingan. Harusnya berperan dalam melatih sebelum pertandingan ya. Ini kurang tepat ya. Harusnya yang A ya, yang tepat. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A. Gerak titik-titik sama dengan kotor titik-titik. Nah, hubungan kata gerak titik-titik sama dengan hubungan kata kotor dengan titik-titik.
Oke, A dinamis sapu, B diam bersih, C berputar tercemar, D bergetar berbau, E berpindah limbah. Oke, coba kalau kita pasangin satu-satu nih. Kalau ini dinamis, gerak itu sama dengan dinamis. Kalau gerak itu kan sifatnya dinamis. Kotor itu gerak itu sinonimnya dinamis gitu ya. Kotor itu sinonimnya sapu, enggak ya. Oke, coba yang ini. Gerak itu diam, kotor bersih. Ini nih, coba lawan kata. Lawan katanya ya, coba. Gerak itu lawannya diam, kotor itu lawannya bersih. Masuk akal ya. Oke, coba gerak itu berputar, kotor itu tercemar. Enggak, kotor tuh belum tentu tercemar ya. Iya kan? Kalau gerak berputar mungkin masuk akal ya. Oke, gerak itu bergetar, kotor itu berbau. Kotor itu belum tentu bau ya. Gerak itu berpindah, kotor itu limbah. Gerak menyebabkan berpindah, kotor menyebabkan limbah. Jadi yang kotor itu belum tentu limbah ya. Oke. Oke. Sehingga pilihan yang tepat harusnya yang masuk akal itu yang B ya. Oke. Mata, air mata. Jadi hubungan kata mata dan air mata sama dengan hubungan apa sama apa. Hidung upil, B kulit daki, E leher keringat, D mulut air liur, E tubuh darah. Oke. Jadi gini bacanya, mata bisa mengeluarkan air yang disebut dengan air mata gitu ya. Jadi ini bisa mengeluarkan air yang disebut apa gitu ya. Coba, hidung bisa mengeluarkan air yang disebut dengan upil. Upil kan tinggalnya di dalam hidung, nggak keluar kalau nggak dikeluarin ya. Kulit daki ya, enggak ya. Ini kok dicek. Leher keringat tuh bukan hanya keluar dari leher bisa mengeluarkan air yang disebut dengan keringat tuh bukan hanya di ini aja, di leher aja, karena air mata kan hanya dari mata aja kan gitu. Mulut bisa mengeluarkan air yang disebut dengan air liur. Ini benar ya, ini harusnya masuk akal ya. Tubuh bisa mengeluarkan darah, tapi kalau dia ini kan harus proses keluarnya itu beda ya. Memang di tubuh itu bisa mengeluarkan darah ya. Oke. Tapi prosesnya tuh beda, mungkin harus terluka atau apa gitu ya. Kalau ini kan nggak sampai prosesnya dengan yang menyakitkan seperti itu ya. Jadi mungkin ada kemiripan ya, tapi lihat proses keluarnya. Mata mengeluarkan air mata, sama mulut mengeluarkan air liur, sama tubuh mengeluarkan darah. Ini jelas beda ya. Jadi yang tepat harusnya yang D ya. Oke. Jika n adalah bilangan sembarang dengan x sama dengan n kuadrat plus 2 dan y sama dengan 2n kuadrat plus 2, maka bagaimana hubungan antara x dan y? A. Tidak bisa ditentukan. B. X lebih dari y. C. X kurang dari y. D. X sama dengan y. E. 2x kuadrat sama dengan y plus 2. Oke. Jadi gini, kan n ini bilangan sembarang kan? Bilangan sembarang. Bisa katakan kita real, atau lebih sederhananya lagi kita anggaplah bulat ya. Bilangan bulat. Oke. Dan harus diingat bahwa bilangan bulat ini ada bilangan positif, ada bilangan 0, ada bilangan negatif ya. Oke. Tapi n kuadrat ini pasti selalu positif ya. Positif atau 0, setidaknya 0 ya. Oke. Mau n-nya ini negatif, mau n-nya ini positif maupun negatif, ini pasti dia hasilnya positif, ya enggak? Kecuali 0 hasilnya 0 gitu ya. Artinya ini pasti positif, ini pasti positif. Kalau dikali 2 pasti lebih besar dong dibandingkan ini. Kan sama-sama jumlahin 2, kalau kita bandingin ya udah netral 2 sama ini kan. Tapi 2n kuadrat sama n kuadrat pasti 2n kuadrat pasti lebih besar ya. Artinya x-nya kurang dari y atau y lebih besar daripada x. Oke. Cuma hati-hati, ada sedikit soal yang mau dikasih, harus sedikit hati-hati ya. Misalnya kayak gini nih.
X sama dengan N plus 2 sama Y sama dengan 2N plus 2. Oke. Di sini harus hati-hati. Karena N ini, kalau bilang sembarang bilangan, berarti N ini bisa positif, bisa negatif, ya. Oke. Artinya nggak seperti ini. Kalau N kuadrat kan udah pasti positif. Andaikan kalau N-nya positif, berarti ini harusnya lebih besar. Kalau N-nya positif, berarti ini positif tambah 2 sama-sama tambah 2 nggak ngaruh ya. Jadi kalau kita bandingin sama-sama tambah 2, antara 2 ini sama ini nggak ngaruh. Berarti yang ngaruh itu 2N sama N. Kalau ini positif, maka 2N-nya lebih besar daripada N, sehingga X-nya kurang dari Y. Beda halnya kalau N-nya negatif. Ya, kalau N-nya negatif, berarti kalau dikali 2 negatifnya makin besar dibandingkan negatif ini ya. Nilai negatifnya ya, bukan nilai nominalnya ya. Artinya ini 2N-nya pasti kurang dari N. Artinya ini X lebih dari Y. Jadi harus bedakan ya. Harus bisa bedakan. Kalau N kuadrat ini udah pasti positif ya. Udah pasti positif. Mau bilangan N-nya positif maupun negatif itu pasti positif, kecuali kalau N-nya 0, kuadratnya sama dengan 0 ya. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Oke. 4, 8, 20, 6, 12 berapa lagi? Oke, coba kita tulis ya. 4, 8, 20, terus 6, 12 berapa lagi gitu ya. Oke, kalau di sini kalau kita hitung tambah 4, ini tambah 12, terus ini tambah 6, terus polanya gimana nih gitu ya, kan nggak beraturan ya. Kalau misalnya kayak gini kita ubah nih. Oke, kita ubah caranya. Coba 8 sama 20 ini kan kelipatan dari 4, begitu juga 12 ini kelipatan dari 6. Nah gitu lihatnya ya, ini kan dikali 2, ini dikali 5 kan. Nah coba ini kali 2. Oke, terus ini dikali 5 ya. 6 kali 5 berapa? 30. Oke, sehingga jawabannya adalah 30 ya, yang D. Oke. 101, 112, 134, 145, 167, 178 dan berapa lagi? Coba kalau kita tulis ya. Kalau kita tulis ya, 101, terus 112, terus 134, 145, 167, 178 dan berapa lagi? Oke. Coba ini ditambah berapa? 11 kan? Terus yang ini ditambah berapa? 22 ya. Terus oh ya, ini ditambah 11, ada nih polanya. Ini ditambah 22 ya. Ini ditambah 11. Berarti ini kalau ini ditambah 22 berapa? 200 ya. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke. Jika malam ini adalah malam Jumat, maka remaja masjid sedang mengikuti pengajian yang diadakan 1 minggu sekali. Jika remaja masjid sedang mengikuti pengajian, maka 1 jam sesudahnya diadakan pengajian untuk bapak-bapak. Malam ini sedang tidak dilaksanakan pengajian untuk bapak-bapak. Oke. Jadi gini, simpulannya yang mana? Malam ini adalah malam Jumat. B. Hari ini adalah hari Jumat. C. Malam ini adalah malam selain malam Jumat. D. Hari ini pengajian tidak sedang dilaksanakan. Malam ini pengajian remaja tidak bersamaan dengan pengajian untuk bapak-bapak. Oke, coba lihat, kita lihat premis pertama dan premis kedua. Gini, jika malam ini adalah malam Jumat, maka remaja masjid sedang mengikuti pengajian yang diadakan 1 minggu sekali. Jika remaja masjid sedang mengikuti pengajian, maka 1 jam sesudahnya dilaksanakan pengajian untuk bapak-bapak. Jadi gini, ini kita pakai silogisme ya. Silogisme itu gini, P maka Q, terus Q maka R. Gini nih. Ini P malam Jumat, terus ini remaja masjid mengikuti pengajian sekali seminggu. Nah, terus diulang lagi nih. Nah, itulah P. Q maksudnya ya.
Ini key-nya. Ini key-nya nih, yang ini. Yang ini key. Yang disebutin ulang ini ya. Jadi perangkainya key ini dicoret aja nih. Maka kesimpulannya adalah apa? P maka R, karena ini udah dicoret gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah jika malam ini malam Jumat, maka 1 jam sesudahnya dilaksanakan pengajian untuk bapak-bapak. Terus di sini lagi diulang, pengajian malam ini malam ini sedang tidak dilaksanakan pengajian untuk bapak-bapak. Berarti kebalikan dari ini, negasi R, lawannya minnya ya, negatifnya ya. Oke, kalau kayak gini, ini tuh bisa kita coret, tapi minnya ini dipindah ke sini nih, negatifnya ya. Maka negatif P. Nah, P-nya tadi kan yang awal ini kan. P-nya tadi kita ambil yang awal ini tadi, P-nya ya. Yang awal-awalnya ya. Ini pernyataan awalnya ya. Jadi, kalau negatif kayak gini berarti lawannya ya. Oke, lawannya ya. Nah, karena P-nya yang ini, malam Jumat, maka lawannya adalah malam ini bukan Jumat ya. Jadi simpulannya malam ini bukan malam Jumat ya. Oke. Nah, malam ini adalah malam Jumat, salah. Hari ini adalah Jumat, salah. Malam ini adalah malam selain malam Jumat ya. Benar ya. Oke. Hari ini ini hari ini adalah hari Jumat, berarti sama aja dengan malam Sabtu. Kan belum tentu malam Sabtu. Selain yang bukan malam Jumat kan bukan hanya malam Sabtu ya. Hari ini pengajian tidak dilaksanakan, enggak juga. Malam ini tidak barengan ya. Tidak bersamaan, enggak juga ya. Sehingga pilihan yang tepat harusnya adalah yang C. Setiap apoteker memiliki kemampuan untuk meracik obat-obatan. Tidak semua apoteker bekerja di rumah sakit. Nah, simpulannya mana yang tepat? A. Ada apoteker yang bekerja meracik obat di rumah sakit. B. Beberapa apoteker bekerja di rumah sakit dan tidak hanya mampu meracik obat. C. Sebagian apoteker bekerja di rumah sakit. D. Semua apoteker memiliki kemampuan meracik obat dan bekerja di rumah sakit. E. Sebagian apoteker tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja di rumah sakit. Oke, jadi gini. Kita harus pahami dulu ini. Setiap itu sama artinya dengan semua ya. Oke. Terus tidak semua itu artinya semua ini artinya ini adalah sebagian, bisa juga ada, bisa juga beberapa ya. Beberapa. Oke. Nah, ini konsep yang harus kita pahami. Terus ini kan umum, setiap kan berarti umum. Terus tidak semua atau beberapa ini kan khusus ya. Jadi kalau ada umum dan khusus, ini kesimpulannya bersifat khusus ya. Ini harus dipegang nih. Oke. Ini konsep ini harus dipegang nih. Jadi kalau ada premis umum dan khusus, ada premis, ada yang umum, ada yang khusus, kesimpulannya harusnya bersifat khusus ya. Oke, kita bikin nih. Kan gini. Ini kita bikin diagramnya ya. Ini kan semua apoteker bisa meracik obat ya. Ini semua apoteker bisa meracik obat ya, bisa meracik obat ya. Nah, terus semua apoteker tuh bisa meracik obat ya. Oke. Atau jangan di sini deh, kelihatan. Aduh, ramai banget ya. Bentar, sebentar. Oke. Nah, ini nih ini semua apoteker yang bisa meracik obat ya. Mampu meracik obat ya. Oke, terus dikatakan lagi tadi tidak semua apoteker bekerja di rumah sakit. Kalau tidak semua itu berarti sebagian ya, atau ada beberapa ya. Ini sebagian
bekerja di rumah sakit ya. Di rumah. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ada apoteker yang bekerja meracik obat di rumah sakit. Jadi kan semua ini kan sebagian beberapa apoteker yang bekerja di rumah sakit, tapi dia mempunyai kemampuan untuk meracik obat. Karena apa? Karena semua apoteker bisa meracik obat gitu ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah ada apoteker yang bekerja meracik obat di rumah sakit ya. Oke. Nah, coba yang B, beberapa apoteker bekerja di rumah sakit. Iya benar kalau kalimat ininya sampai di sininya. Dan tidak hanya mampu meracik obat. Di sini nggak disinggung kemampuan yang lain ya. Kalau tidak hanya berarti ada kemampuan yang lain, kan nggak disinggung ya. Oke. Sebagian apoteker bekerja di rumah sakit. Iya. Tapi ini bukan kesimpulan. Ini hanya mengulang premis kedua ya. Kurang tepat ya. Semua apoteker memiliki kemampuan meracik obat dan bekerja di rumah sakit. Kalau semua mampu meracik obat, benar. Tapi bekerja di rumah sakit kan ini kan katanya semua, sedangkan nggak semua apoteker bekerja di rumah sakit ya. Yang E, sebagian apoteker tidak memiliki kemampuan untuk bekerja di rumah sakit, nggak disinggung seperti itu ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat harusnya adalah yang A ya. Oke.